Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya David Aryastia Febrian Susanto dari kelas 2 D3 ITA NRP 31205017. Baik, pada tugas kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek 1 ujian tengah semester, workshop administrasi dan manajemen jaringan. Baik, di sini saya langsung saja masuk ke dalam soalnya. Baik, di sini untuk soal yang diminta di dalam proyek 1 administrasi jaringan. Di sini yang pertama, saya diminta untuk membuat sebuah DNS server, web server, dan mail server sebagai berikut. Yang pertama, saya diminta untuk mengkonfigurasikan DNS server dengan bin 9 di komputer dan membuat domain dengan format nama Anda.com sebagai domain utama. Selain itu, di sini saya akan membuat dua virtual domain dengan PC1 berfungsi untuk merangkap sebagai DNS server dan juga PC2 berfungsi untuk merangkap sebagai web server. Lalu di sini DNS server berfungsi untuk mengelola sedikitnya dua domain. Lalu untuk permintaan soal yang kedua, saya diminta untuk mengkonfigurasikan Apache web server di komputer kedua. Di sini saya diminta untuk membuat halaman web sederhana untuk menunjukkan bahwa web server bekerja dengan baik. Untuk formatnya yang pertama, yaitu domain utama dengan format nama Anda.com, di mana akses direktori struktur filenya, yaitu var www.html. Lalu juga ada virtual domain 1 dengan format nama Anda.edu dengan akses direktori folder rootnya adalah var www.nama-anda.edu, dan juga yang terakhir ada virtual domain 2 dengan format nama Anda.org dengan akses direktori file rootnya adalah var www.nama-anda.org. Baik, jadi seperti ini penerap soalnya. Lalu selanjutnya, saya diminta untuk membuat dua user baru di web server dan mengatur sedemikian rupa sehingga setiap user mempunyai personal web page di masing-masing home directory setiap user. Yang pertama di sini ada user Agus. Contohnya untuk akses directory root filenya adalah home Agus public HTML. Nah, di sini akan membuat file HTML sederhana yang isinya selamat datang di personal home page Agus. Lalu selanjutnya ada user Budi dengan akses folder directory rootnya adalah home Budi public HTML. Nah, di sini harus diakses melalui http nama-anda.com dengan tanda Budi. Nah, di sini saya akan membuat file HTML sederhana di mana isinya selamat datang di personal homepage Budi. Baik, jadi untuk mockup halaman utamanya dapat diakses melalui http localhost atau dengan domain name yang saya buat, yaitu dengan http://nama-anda.com. Dan untuk tampilan mockupnya seperti ini. Yang pertama adalah selamat datang di website nama-anda.com. Lalu di sini yang pertama ada menampilkan web server ini mengelola dua virtual domain. Yang pertama nama anda.edu dan nama anda.org. Lalu di sini juga akan tampil untuk menyediakan daftar personal homepage untuk beberapa user. Yang pertama dari personal homepage Agus dan personal homepage Budi. Baik, di sini saya langsung saja ke dalam penerapan dari soalnya. Baik, di sini untuk langkah yang pertama, di sini saya akan mengkonfigurasikan terlebih dahulu DNS server. Nah, untuk hal yang pertama, di sini saya akan membuat satu virtual mesin yang akan digunakan untuk DNS server dan kemudian saya akan start untuk menjalankannya. Jadi, di sini nanti saya akan menggunakan virtual mesin, yaitu saya menggunakan VirtualBox, di mana saya akan membuat dua virtual mesin, di mana yang pertama, virtual mesin yang pertama dengan David DNS server di sini, saya fungsikan untuk merangkap sebagai DNS server. Lalu untuk virtual mesin yang kedua, nah di sini akan saya konfigurasikan sebagai web server. Nah di sini antara dua virtual mesin ini harus saling terhubung nantinya. Baik, selanjutnya sebelum saya masuk ke dalam running dari virtual mesin ini, saya akan mengatur network dari masing-masing virtual mesin yang telah saya buat. Jadi untuk virtual mesin sebagai DNS server atau merangkap sebagai DNS server ini,
saya akan men-setting networking-nya di sini, yaitu dia adalah bridge adapter. Nah, dengan namanya adalah Realtek Wireless LAN PC NIC, di mana ini adalah hardware dari PC saya atau dari laptop saya. Lalu untuk S-Fan, saya pilih Allow All dan kabel connected, saya klik OK. Nah, mengapa saya pilih bridge? Karena agar dia virtual mesin DNS server ini dapat hubung dengan PC host saya sendiri atau dari Windows saya sendiri di sini. Lalu hal yang sama juga akan saya setting untuk networking dari David web server ini sebagai web server, di mana setting saya adalah sama, yaitu sebagai bridge adapter dengan name-nya adalah Realtek dan di sini adalah Allow All. Saya klik OK. Nah, selanjutnya karena saya yang pertama saya akan mengkonfigurasikan DNS server. Di sini hal yang pertama saya akan membuat sebuah virtual mesin. Lalu kedua, saya akan mengupdate dan mengupgrade virtual mesin DNS server saya. Lalu selanjutnya saya akan install package bin 9. Baik, langsung saja saya akan masuk ke dalam virtual mesin yang akan saya konfigurasikan untuk DNS server. Saya masuk terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah masuk ke dalam virtual mesin DNS server saya. Saya langsung saja mengkonfigurasikan DNS server. Tidak lupa, saya harus mengupdate terlebih dahulu virtual mesin dari DNS server saya dengan cara sudo apt-get update. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengupdate semua direktori yang kita perbarui, baik direktori dari beberapa file maupun repositori yang kita perbarui atau baru kita unduh. Baik, di sini dia langsung mengupdate beberapa repositori dan juga direktori. Baik, kita tunggu sebentar. Nah, di sini dia sudah 100% dan artinya kita sudah selesai untuk mengupdate. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan menginstal package bin 9, di mana itu adalah service yang digunakan atau layanan yang digunakan untuk mengkonfigurasikan DNS server. Baik, untuk install package bin 9 kita akan menggunakan perintah sudo apt-get install bin 9. Baik, di sini saya langsung saja untuk menginstal package bin 9. Sudo apt-get install bin 9. Nah, di sini sebelumnya sebenarnya saya sudah menginstal package bin 9. Lalu selanjutnya hal yang akan saya lakukan adalah saya akan memperbarui setelan net IP address saya, di mana setelan IP address saya di DNS server, di virtual mesin DNS server saya yang settingan konfigurasinya ada DHCP server, di mana dia akan otomatis untuk meminta IP address dari networking. Saya akan setting dari DHCP menjadi static. Saya akan setting menjadi dynamic atau dinamis IP address menjadi static. Jadi di sini saya akan setting net plan agar virtual IP address dari virtual mesin DNS server saya menjadi statis dengan cara menuliskan sudo nano. Saya akan mengedit file etc netplan 01 network manager out.yaml, di mana nanti saya akan men-setting untuk networknya. Di sini untuk internetnya adalah ENP0S3, di mana saya setting DHCP 4 false, artinya dia agar tidak bernilai dynamic dan dia dapat bernilai sebagai statis. Nah, untuk address-nya saya sesuaikan dengan address di PC host saya. Nah, jika address di PC host saya di sini kita lihat menggunakan IP address-nya adalah 192.6843.104, maka saya harus men-setting di line IP address 104 ini. Nah, di sini
kebetulan saya men-setting 105 agar menjadi urut. Jadi 192.168.43.105 pada virtual machine DNS server. Lalu kita juga harus menyamakan untuk default gateway-nya, karena default gateway di PC host saya adalah 192.168.431, maka pada virtual machine DNS server saya set sama default gateway-nya. Nah, saja di sini saya masuk ke sudo nano etc netplan /01 network manager.al.yaml. Nah, di sini sebelumnya sudah saya setting untuk IP statusnya yaitu np0 s3 untuk Ethernet, lalu DHCP4 nilainya false, lalu address-nya adalah 192.168.43.105/24, artinya dia adalah kelas C, dengan nanti untuk subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Lalu untuk gateway-nya adalah 192.168.431. Nah, di sini saya akan search saya akan setting name servernya adalah david.com, davidedu, david.org dengan addressnya 192.168.43.105 dan default gateway adalah 192.168.431. Baik, kita simpan saja. Lalu selanjutnya, setelah kita men-set IP statusnya, kita harus men-set sudo netplan apply. Artinya apa? Kita akan meng-apply agar IP status tersebut yang telah kita set terkonfigurasi dengan baik, sehingga saat kita akan melihat IP config kita, dia sudah sesuai dengan settingan dari IP status kita. Kita lihat IP config, kita lihat di sini dengan Ethernet ENP0S3 bahwasanya IP inet kita adalah IP address kita adalah 192.168.43.100. Artinya apa? Artinya untuk settingannya sudah sesuai dengan kelas C atau dengan netmask-nya adalah 255.255.255.0. Baik, saya langsung saja. Nah, setelah saya men-set IP statusnya, kita lihat untuk penerapannya. Nah, setelah kita men-set IP status, kita harus mengecek IP config kita. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengizinkan port 53 di firewall dengan perintah sudo ufw-allow. Artinya apa? Kita harus mengizinkan window firewall kita maksudnya, dengan cara men-set sudo ufw-allow 53. Kita lihat di sini. Sudo ufw-allow. Jadi di sini kita akan set dengan sudo ufw-allow 53. Sudo ufw-allow 53. Nah, di sini sudah saya set sebenarnya sehingga dia punya skipping adding existing rule. Jadi rule-nya sudah ada. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengedit file etc biname conf local untuk menambahkan zone pada DNS server, dan saya akan menambahkan ketiga domain saya yaitu .com, .edu, .org. Nah, di sini saya akan masuk untuk mengedit file etc biname conf.local. Nah, di sini saya akan menggunakan editor nano. Saya akan masuk ke sudo etc bin /name conf local. Kita akan masuk ke sudo nano etc bin name conf etc bin name conf.local. Kita lihat di sini. Nah, di sini saya akan menambahkan sebuah zone pada DNS server yaitu zone david.com dengan type master. Nah, untuk directory root-nya yaitu sesuai dengan penerapan di soal, dengan yang pertama type master, directory file root-nya atau file etc bin dbdavid.com, lalu david.edu dengan type master file etc bin david
david.edu, lalu zonnya david.org dengan type master file etc bin db.david.org. Nah, setelah kita set, kita simpan saja. Nah, untuk bagian bawah ini, untuk zone bawah ini kita abaikan saja, tidak apa-apa. Nah, kita save dengan Ctrl X atau Ctrl Exit. Nah, setelah itu, hal yang harus kita lakukan adalah di sini kita akan membuat ketiga file zone db.david.com, db.david.edu yang telah kita konfigurasikan tadi, db.david.org. Karena di bawaan bin sudah ada template-nya, saya akan menyalin file bawaan bin dan di sini akan saya edit. Nah, di sini akan saya salin seperti ini. Saya akan salin salah satunya karena saya sebenarnya sudah menyalinnya dengan cara sudo copy directory etc bin db.local /etc bin sini. Jadi kita akan mengcopy di directory etc bin db.local. Saya akan mengcopy directory etc bin.local ke etc bin db.david.com. Nah, sini sebenarnya saya sudah mengkopinya. Nah, sehingga di sini saya langsung saja masuk ke dalam, saya akan terapkan lebih dahulu sudo etc bin names conf.local db.conf.db.local ke directory etc bin db.david.com. Nah, di sini kita akan mengcopy directory etc bin db.local ke etc bin db.david.com. Nah, tetapi di sini sebenarnya saya sudah mengkopinya, sehingga di sini saya akan langsung saja masuk ke format etc bin db.localnya. Jadi untuk format etc bin.localnya sebenarnya seperti ini. Nah, karena saya copy ke etc bin david.local bin db.david.com, maka di sini akan saya ubah menjadi seperti ini. Jadi di sini yang pertama saya akan setting, nah untuk localhost-nya .root localhost tetap. Lalu di sini saya untuk web servernya akan saya setting nsdavid.com. Saya akan ganti nsdavid.com dengan IP address-nya yang statik tadi saya set yaitu 192.168.43.106. Lalu untuk mail servernya mail.david.com dengan IP address statiknya 192.168.43.106. Nah, web server dan mailnya juga saya set. Lalu kita klik exit. Nah, begitu pula dengan david.edu. Nah, sama sebenarnya untuk format directory filenya adalah settingan konfigurasinya adalah sama. Di sini akan saya set ns.david.edu dengan settingan IP address-nya, lalu juga mail servernya adalah mail david.edu dengan IP address-nya. Lalu kita akan beralih ke db.david.org. Nah, kita lihat di sini untuk settingannya adalah sama dengan nsdavid.org dengan IP address-nya juga sama dan settingan mail server dan juga web servernya. Nah, setelah itu, setelah kita mengcopy dan mengkonfigurasi ketiga file zone db.david tadi, yaitu david.com, david.edu, dan juga david.org tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuka masing-masing dengan cara mengkonfigurasikannya seperti tadi. Nah,
Lalu selanjutnya hal yang harus kita lakukan adalah di sini kita akan membuat sebuah reverse zone file. Apa tujuan dari reverse zone file itu? Jadi tujuan dari reverse zone ini adalah untuk memungkinkan DNS server meresolve dari IP address ke nama domain. Di sini saya akan edit file etc bin name.conf.local. Lalu saya akan menambahkan IP di bawah ini. Jadi seperti ini. Saya akan membuat sebuah zone reverse atau untuk meresolve dari IP address kemana domain itu ke nama domain itu sendiri. Jadi yang pertama di sini adalah domain zone-david.com. Nah, dia akan meresolve ke directory root filenya etc bin dbdavid.com. Lalu david.edu dia akan resolve ke etc bin dbdavid.edu. Lalu untuk david.org dia akan meresolve ke etc bin dbdavid.org. Nah, baik, kita akan menerapkannya dengan cara mengetikkan sudo nano di sini. Kita akan masuk ke etc bin name.conf.local. etc bin conf.conf.local. name.conf.local. Sini kita akan setting. Nah, untuk reverse zone-nya yaitu di sini yaitu sama david.com, david.edu dan david.org. Untuk directory root-nya adalah untuk david.com dia akan meresolve ke file dbdavid.com yang telah kita buat tadi. Lalu untuk david.edu dia akan meresolve ke file dbdavid.edu dan david.org dia akan meresolve ke etc bin dbdavid.org tadi. Lalu kita klik exit. Lalu selanjutnya setelah kita membuat sebuah reverse zone file, kita akan membuat flat di titik 192. Nah, di sini kita bisa mengambil template dari bawaan bin dengan cara mengetikkan perintah di bawah ini. Di sini kita akan mengcopy direktori etc bin db192 ke etc bin db127. Nah, kemudian saya akan mengedit file db192 seperti pada di bawah ini. Nah, jadi di file etc bin 192 di mana saya copy dari direktori etc 127, saya nanti akan mengkonfigurasikan atau mengedit db192 seperti ini. Saya akan memasukkan, nah tadi untuk settingan dari binname.conf di mana saya akan memasukkan nsdavid.com, root david.com di sini, lalu juga nsdavid.edu dan juga nsdavid.org. Nah, di sini saya langsung saja masuk ke settingan dari sudo nano etc bin titik 92 etc titik 192 titik db bin titik bin slash db titik 192. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasikan resolve data filenya untuk local interface-nya. Jadi dia akan mengembalikan loopback interface-nya dengan cara di sini untuk david.com dan root david.com. Nah, lalu untuk david.edu dia akan masuk ke root david.edu. Lalu untuk sini david.org dia akan masuk ke root david.org. Nah, di sini dia akan saya akan memasukkan untuk settingannya konfigurasinya seperti ini, nsdavid.com, lalu selanjutnya nsdavid.com, lalu nsdavid.edu, lalu di sini satu in ptr nsdavid.org, lalu selanjutnya adalah satu ptr david.com, lalu ini untuk settingan domainnya itu www.david.com, www.david.edu, www.david.org. Nah, ini untuk settingan dari mail servernya itu mail.david.com, mail.david.edu, mail.david.org. Lalu kita klik exit. Nah, baik. Selanjutnya setelah kita setting daripada file etc bin db192 tadi, nah kita akan
kita akan konfigurasikan di mana DNS klien kita ini atau DNS server saya ini saya akan ingin mengkonfigurasikan agar dia tetap terhubung ke internet. Maka di sini kita akan setting bagian forwarder menggunakan IP DNS publik yaitu 8.8.8 dan 8.8.4.4. Lalu selanjutnya saya di sini akan mengedit file dari etc bin name conf option. Nah, di sini saya akan mengupdate menggunakan editor etc bin slash name conf option name conf dot options. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini terdapat forwarder yaitu 8.8.8 lalu ada 8.8.4.4. Nah, di sini fungsinya apa? Fungsinya itu adalah sebagai bagian dari forwarder yaitu IP DNS publik yang berarti agar kita terhubung dengan internet DNS server kita. Lalu kita klik exit. Nah, selanjutnya kita akan restart service dan bin 9 dengan menggunakan perintah sudo service bin 9 restart. Kita lihat, kita akan restart sudo service bin 9 restart. Nah, setelah kita restart, kita ingin mengetahui bagaimana status dari layanan bin 9 itu sendiri dengan cara sudo service bin 9 status. Kita lihat di sini. Nah, dia statusnya adalah running, artinya dia statusnya sudah jalan. Nah, selanjutnya di sini kita akan testing untuk mencoba DNS server yang telah kita konfigurasikan. Nah, jadi di sini saya akan mencoba testing dengan menggunakan perintah nslookup domain. Nah, karena tadi domain saya yang saya set ada 3, david.com, david.org, david.edu, maka kita akan coba yaitu nslookup david.com, nslookup david.edu seperti ini, dan nslookup david.org. Nah, kita lihat di sini. Kita Ctrl C terlebih dahulu. Nah, kita coba lihat untuk nslookup david.com. Nah, di sini dia sudah terlihat ya. Untuk IP address-nya dari david.com adalah 192.168.43.106. Nah, saya akan coba lagi. Nah, di sini untuk servernya adalah ada 127.0053. Ini adalah bagian bawaannya. Nah, untuk server dari domain david.com, dia masuk ke address-nya 192.168.43.106. Nah, di sini kenapa saya menggunakan 106? Nah, di sini saya menggunakan 106 karena 106 ini dia nanti akan mendirect ke web server, apaca web server pada virtual machine saya yang kedua yang akan saya gunakan untuk web server. Nah, lalu juga ada nslookup david.edu, ada nslookup david.org. Nah, kita lihat di sini kita sudah berhasil untuk nslookup dengan david.edu yaitu dengan address-nya dari address web server 192.168.43.106 dan juga david.org 192.168.43.106. Nah, IP ini adalah IP yang berasal dari address di virtual machine pada web server. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk ping nama domain tersebut apakah jalan atau tidak. Nah, saya coba di sini ping david.com. Nah, di sini paketnya juga lost yang pertama. Kita coba david.edu. Nah, kita lihat di sini. Nah, juga lost juga. Kita lihat lalu david.org. Ping david.org.
Nah, di sini sebenarnya paketnya sudah jalan ya. Karena apa? Karena saya sudah menyalakan web server saya di sini. Nah, di sini saya sudah menyalakan web server saya. Tetapi di keterangan laporan praktikum saya ini, nah di sini paketnya masih lost. Karena apa? Karena seperti pada gambar di atas diakibatkan karena apa? Karena web server yang saya buat, virtual machine web server yang saya buat belum saya konfigurasikan dan belum saya nyalakan, sehingga di sini jika web server saya mati, sehingga dia akan paketnya akan loss atau request timeout seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, di sini untuk yang penerapan pertama, di sini saya sudah mengkonfigurasikan DNS server. Nah, untuk terlihatnya, jadi seperti ini. Jadi di sini saya sudah berhasil untuk NS lookup dengan domain saya sendiri. Lalu di sini saya sudah ping, sudah bisa ping. Karena apa? Karena sebelumnya saya sudah mengkonfigurasikan web server saya. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasikan web server. Jadi di sini saya buat seolah-olah web server saya belum terkonfigurasi. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan membuat virtual machine web server. Lalu seperti biasa saya akan mengupdate dulu, baik dengan menggunakan perintah sudo update update yang akan mengupdate baik repositori maupun direktori yang baru saya perbarui. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam virtual machine dan web server. Nah, di sini kita running saja. Nah, di sini sebenarnya sudah saya konfigurasikan. Nah, di sini saya lihat sebentar. Jadi di sini sebelumnya saya sudah mencoba untuk konfigurasi web server sehingga saat ping pada DNS server, virtual machine DNS server, dia paketnya diterima atau tidak request timeout seperti itu. Nah, di sini untuk hal pertama, untuk mengkonfigurasikan web server, yang pertama adalah saya akan sudo update update dulu. Saya akan menuliskan perintah sudo update update di sini. Sudo update update. Dia akan mengupdate. Nah, di sini sambil menunggu videonya akan saya cepatkan. Baik, di sini saya sudah berhasil untuk update baik package atau repository dengan perintah sudo update update. Nah, di sini saya akan menginstal beberapa package untuk konfigurasi web server saya. Baik di sini, jadi di sini saya akan mengupdate, lalu saya akan menginstal package Apache, web server, Nmap, PHP, dan MySQL server. Baik, di sini saya akan install lebih dahulu untuk Apache 2, package Apache 2. Nah, di sini saya akan install sudo update Apache 2. Sudo update install Apache 2. Ya, di sini sebelumnya sudah saya install sebenarnya, sehingga dia langsung saja untuk memberitahu versinya. Nah, lalu selanjutnya saya akan install Nmap dengan cara mengetikkan perintah sudo update install nmap -y. Sudo update install nmap -y. Kita tunggu sebentar. Dia cepat karena sebelumnya saya juga sudah menginstalnya. Nah, untuk versi Nmap-nya adalah 7.8 seperti itu. Nah, selanjutnya setelah saya menginstal Nmap, saya akan menginstal package PHP-nya. Nah, jadi untuk package PHP-nya ini akan saya install secara bersamaan, yaitu PHP 81, PHP 81 MySQL, lib Apache 3 mood, PHP 81 main-y. Nah, dengan cara mengetikkan perintah di sini, sudo update install sudo update install. Nah, di sini saya akan install. Nah, di sini saya akan install sudo update install Apache 2. Nah, di sini saya akan install sudo update install Nmap -y. 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 Sudo update install Nmap -y
PHP 8.1, lalu PHP 8.1/MySQL, PHP 8.1/MySQL, lalu libapache 2 mood. Saya akan menginstal libapache 3 mood PHP 8.1 min-y. Libapache 3 mood PHP 8.1 min-y. Kita lihat. Nah, di sini sebenarnya sudah saya install. Nah, di sini akan saya percepat saja karena di sini sudah saya install sebenarnya. Jadi dia dapat error. Nah, lalu selanjutnya saya akan install untuk MySQL servernya dengan cara mengetikkan sudo apt-get install MySQL server min-y. Nah, di sini saya juga sudah menginstal MySQL server yang berguna untuk keperluan database sebenarnya. Nah, di sini MySQL servernya itu sudah MySQL yang paling baru sebenarnya. Nah, kita lihat di sini. Selanjutnya setelah kita menginstal package-nya, nah kita akan mengecek apakah Apache 2 MySQL 2 sudah berhasil diinstal. Di sini kita bisa cek melalui nmap localhost. Nah, itu fungsinya saya mengecek nmap. Nah, untuk mengecek apakah package yang kita install tadi sudah benar atau belum dengan cara nmap localhost. Kita lihat di sini. Nah, dia sudah starting nmap versinya 7.8. Nah, di sini untuk HTTP-nya berada pada port 80. Nah, kita lihat bahwasanya di sini nmap scan report localhost. Nah, host is up artinya dia virtual host-nya sudah hostnya it up. Lalu di sini untuk MySQL-nya juga sudah open, artinya open dia sudah running. Lalu di sini ada HTTP servisnya HTTP, ada servisnya IPP dan juga servisnya MySQL. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mengecek pada default page-nya. Nah, di sini untuk default page-nya kita lihat. Nah, di sini untuk default page-nya untuk pertama kali kita menjalankan adalah localhost seperti ini. Tunggu sebentar, Firefox-nya. Nah, baik, setelah saya membuka Firefox, saya akan mencoba untuk localhost-nya. Apakah dia berjalan dengan baik? Localhost. Nah, kita lihat. Nah, di sini sebenarnya saya sudah mengset localhost-nya sehingga dia menjadi seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya sudah berjalan. Jadi karena saya sudah men-set untuk halaman indeksnya sehingga dia berubah menjadi halaman indeks mockup-nya seperti ini. Saya akan close satu. Nah, jadi di sini setelah saya edit sebenarnya. Nah, jadi untuk pertama kalinya localhost tersebut dia akan menjadi seperti ini. Yaitu Apache. Dia akan menampilkan Apache tersebut adalah POC. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengecek PHP menggunakan Apache 2 menuju direktori var www.html, di mana saya akan menghapus file index.html, lalu saya membuat file index.php, dan saya akan menginisiasikan php.info. Nah, di sini saya akan pindah ke direktori var www.html. Di sini saya akan pindah ke direktori var www.html. Lalu selanjutnya saya akan masuk untuk mengedit sudo nano index.php. Nah, di sini saya akan pindah change directory ke var www.html. Nah, kita akan lihat di dalamnya ada file apa, index.php. Nah,
Di sini kita akan hapus sebenarnya index.html-nya, tapi tadi saya set index.html-nya tidak saya hapus, sehingga di sini saya akan masuk untuk sudo nano index.php. Kita lihat, nah di sini dia sudah menampilkan php info ya. Nah, artinya apa? Saya akan memasukkan di sini localhost index.php. Karena index.html-nya tidak saya hapus, karena nanti akan saya set untuk mockup seperti ini. Jadi localhost /index.html. Lihat di sini index.php, maksud saya index.php. Nah, jadi dia akan menampilkan informasi mengenai PHP info seperti ini ya. Nah, PHP-nya juga sudah berjalan sebenarnya. Nah, lalu selanjutnya saya akan di sini terlihat bahwa saya berhasil mengkonfigurasikan file PHP. Nah, di sini saya akan men-setting IP statis dari web server saya. Nah, seperti tadi pada virtual machine DNS server, saya juga harus men-setting IP statis pada web server. Nah, dengan cara yang sama sebenarnya. Jadi saya akan masuk ke konfigurasi. Saya akan keluar terlebih dahulu. Nah, di sini akan saya masuk ke sudo nano etc. Nah, di sini untuk settingan IP config saya adalah etc net. Saya menggunakan netplan slash. Nah, karena device network saya adalah 01 network manager all.yaml. Sini kita lihat. Nah, di sini saya juga setting IP address-nya adalah 106. Makanya tadi sehingga tadi untuk domain saya di DNS server pada saat saya NS lookup dia ada 192.168.43.106. Artinya apa? Artinya agar domain name yang saya set tadi mendirect ke web server saya yang saya set tadi dengan berpacu pada default gateway yang sama, yaitu 192.168.43.1. Nah, di sini untuk versinya versi 2 dengan render network manager. Nah, setelah itu kita klik exit. Nah, selanjutnya kita akan setting untuk sudo netplan apply. Artinya saya akan mengapply agar netplan-nya tersebut disetujui. Nah, di sini kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia sudah mengapply netplan-nya tadi ya. Lalu kita lihat untuk settingan dari IP config-nya apakah sudah sesuai. Nah, kita lihat dia sudah sesuai dengan IP address-nya 192.168.43.106. Nah, baik. Selanjutnya kita akan mencoba untuk ping dari DNS servernya. Nah, karena DNS server karena web server saya sudah masuk, saya akan ping dari DNS server. Nah, dengan cara saya akan ping di virtual machine DNS server. Sini. Nah, pada gambar ini kita lihat bahwasanya domain saya david.com, david.edu, dan david.org telah mendapatkan reply dari konfigurasi web server saya yang telah selesai. Selanjutnya kita akan setting virtual host Apache selanjutnya. Nah, baik. Kita lihat di sini, oke, sudah selesai. Lalu untuk ping david.com, kita lihat ping david.com. Lalu sini dia sudah bisa ping david.edu. Itu juga sama. Lalu ping david.org. Nah, baik. Di sini saya sudah bisa untuk meng-ping. Karena apa? Karena web server saya sudah menyala dan sudah saya konfigurasikan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat directory. Nah, dengan cara apa? Di sini saya akan kembali ke virtual machine web server. Kemudian di sini saya akan menambahkan folder public HTML. Nah, pada directory etc
public HTML. Nah, di sini saya akan membuat folder yaitu public HTML. Agar setiap user baru yang dibuat akan mempunyai folder public HTML, sehingga setiap user yang terbentuk akan memiliki file website pribadi. Nah, di sini karena saya sudah membuat direktorinya, jadi di sini akan saya masuk saja ke direktori tersebut di web server saya. Jadi saya akan masuk ke cd var www public/html. Mohon maaf, cd etc sql public html. cd etc sql ls-l. Kita lihat di sini. Nah, dia ada public HTML. Kita masuk ke public.html, public/html. Dia ada konfigurasi apakah di public HTML? Nah, dia sudah kita salah. Change directory public HTML. Lalu kita lihat ls-l. Nah, di sini ada 0 sebenarnya. Lalu kita keluar. Nah, selanjutnya setelah kita membuat direktori etc ke public HTML, di sini saya akan membuat user baru untuk mengetikkan perintah sudo @user Budi. Nah, di sini karena saya sudah membuat sudo @user Budi, saya akan langsung untuk meneruskan. Nah, jadi di sini saya akan mengecek direktori homes Budi di sini, Budi dan juga Alfon yang saya buat, apakah dapat folder public HTML dengan mengetikkan perintah ls-l public ls-l home Budi. Nah, kita lihat di sini dengan cara ls-l home Budi. Nah, jadi di sini terlihat bahwasanya di dalam direktori home Budi ini terdapat public HTML yang akan berfungsi agar setiap user baru yang dibuat akan mempunyai folder public HTML, public/html, sehingga setiap user yang tentu akan memiliki file website pribadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membuat shortcut link dari dua file yang ada di mood available dengan cara mengetikkan sudo ln-s etc apache2 mood available user dir conf etc apache2 mood enable, dan juga sudo ln-s etc apache2 mood available user dir.com/etc apache2 mood enable dan juga load enable, seperti itu. Nah, di sini karena saya sudah membuat shortcut linknya, saya akan langsung saja meneruskan ke dalam restart Apache menggunakan perintah sudo service apache2 restart. Nah, di sini saya akan menggunakan saja perintah sudo service apache2 restart. Kita lihat, nah, dia sudah merestart. Nah, kita akan mengetikkan perintah sudo systemctl status Apache2. Kita lihat Apache2 apa dia sudah berjalan. Nah, dia sudah aktif atau running ya. Sehingga kita lihat lagi web server kita sudah running. Nah, selanjutnya di sini kita akan login sebagai user Budi. Lalu saya akan mencoba untuk menambahkan file di dalam public HTML. Nah, di sini saya akan login sebagai Budi dengan cara sudo su atau sudo switch user Budi. Lalu di sini saya akan copy directory public HTML. Lalu saya akan touch file 1 Budi, file 1 Budi 2, dan file 1 Budi 3. Lalu saya akan lihat ls-l. Nah, lalu hasilnya dia akan menjadi seperti ini. Nah, kita bisa contohkan seperti ini. Kita akan switch user dulu. Sudo switch user. Kita akan switch sudo switch user Budi. Nah, kita sudah masuk ke user Budi. Kita lihat ls-l dia ada apa. Kita masuk ke cd home-nya. Lalu ls-l. Nah, kita lihat di sini dia ada konfigurasi Alfon, Budi, dan David. Nah, karena saya masih berada di user David di sini, login sebagai David, maka saya akan masuk ke cd Budi, cd Budi,
cd Budi, kita lihat di sini cd Budi. Lalu di sini kita lihat ada apa saja. Nah, di sini di dalam cd Budi juga ada folder public.html. Jadi setiap kita membuat sebuah user baru, dia akan terdapat folder atau directory public HTML yang telah kita buat tadi seperti ini. Nah, lalu selanjutnya di sini saya akan masuk ke public HTML. Apakah dia ada folder? Saya masuk ke public.html. Nah, tadi karena saya sudah mempraktekannya di sini. Nah, di sini pada public HTML kita lihat ls-l. Nah, dia ada index.html. Kenapa ada index.html? Karena saya copy directory index.html tadi ke dalam public HTML di Budi. Nah, seharusnya yang pertama tadi yang saya lakukan yaitu saya telah membuat file Budi 1, file Budi 2 dan juga file Budi 2. Budi 3 dengan mengetikkan perintah touch file Budi 1, touch file Budi 2 dan file Budi 3 sehingga saat kita running localhost /budi dia akan menjadi seperti ini. Seperti itu. Nah, tetapi sesuai dengan percobaan soal tadi bahwasanya saya diminta untuk pada Budi dia akan menampilkan index.html. Jadi pada direktori Budi dia akan menampilkan sesuai dengan index.html-nya. Nah, baik. Lalu selanjutnya saya akan set virtual host yang ketiga. Jadi untuk materi yang ketiga ini saya akan set virtual host. Jadi pada percobaan virtual host ini saya akan memilih virtual machine web server, kemudian saya akan mengedit virtual host dari apache2, kemudian saya akan menambahkan server name-nya sesuai dengan domain yang ingin dituju. Lalu saya akan mengubah dokumen root-nya sesuai dengan dokumen root dari domain tersebut. Nah, dengan cara apa? Nah, di sini yang pertama saya akan membuat direktori var www.david.org, lalu membuat direktori var www.david.edu. Nah, di sini karena saya sudah membuat direktorinya, nah saya masuk saja ke dalam file ini. Jadi di sini saya akan masuk ke cd. Nah, di sini saya akan exit agar saya masuk kembali sebagai David. Nah, kita clear saja. Nah, untuk ngeset virtual host-nya, di sini saya harus membuat sebuah make directory var www.david.org dan var www.david.edu. Karena apa? Karena domain david.com tadi dia akan mendirect ke index.html yang tadi, sehingga saya membuat directory var www.david.org. Jadi di sini saya membuat terlebih dahulu sudo var sudo mkdir var www.david.org. Nah, karena saya sudah membuat direktorinya, maka nanti pasti akan terjadi error karena filenya sudah eksis atau tersedia. Sehingga saya langsung saja masuk ke sudo nano var www. Saya akan pindah direktori dulu ke var www.david.org. Nah, kita lihat dapat ls-l. Nah, dia terdapat index.html. Nah, di sini di index.html ini adalah saya copy dari direktori index.html tadi. Nah, sehingga saat saya akan masuk ke sudo nano index.html, nah, dia akan tampil seperti ini. Jadi selamat datang di website david.org. Dengan server ini mengelola dua virtual domain, yaitu david.edu dan david.org. Lalu di sini juga dapat personal homepage yaitu Alfon dan Budi, di mana personal homepage Budi dia akan tampilannya akan seperti ini, mockupnya seperti ini. Lalu untuk Alfon tampilannya seperti touch file 1, 2, 3 tadi. Nah, kita exit saja karena saya sudah membuat direktorinya untuk david.org dan juga david.edu. Jadi membuat direktorinya. Lalu selanjutnya di sini setelah saya membuat direktorinya, nah saya akan mengedit sebuah file seperti gambar di sini. Nah, di sini saya akan mengedit file tersebut. Nah, untuk settingan dari portnya, jadi saya akan mengedit
mengedit file directory etc apache 2 sites available 000 default.com di sini. Nah, pada gambar ini terlihat bahwasanya david.com di sini menuju pada var directory file var www.html. Lalu webmaster at localhost yaitu david edu dia mengarah ke dokumen root var www.david.edu. Lalu selanjutnya webmaster at localhost dia mengarah ke david.org di mana dokumennya adalah var www.david.org. Nah, kita langsung saja ke dalam penerapannya. Di sini saya langsung masuk. Jadi setelah membuat direktori david.org dan david.edu, di sini saya akan mengedit file tersebut untuk portnya, di mana dia akan menuju ke dalam file di mana saja dokumen rootnya seperti itu. Penjalurannya. Baik, saya akan keluar dulu ke dalam direktorinya. Nah, setelah saya keluar, saya akan mengedit file dari etc di sini sudo nano etc apache 2 sites available. Nah, di sini 000 default.conf 000 default.conf. Kita lihat di sini. Salah. Jadi sudo nano etc apache 2 sites available 000 default.conf. Kita lihat apakah ada penulisan yang salah. etc apache 2 sites available. Nah, kita kurang L. Kita lihat. Nah, di sini saya sudah mengset. Nah, di sini untuk settingan di atasnya, di sini saya komen karena saya tidak akan menghapusnya karena takut akan error. Maka di sini saya akan edit saja untuk langsung saja di mana webmaster at localhost di mana server name david.com penjalurannya dia akan mengakses ke dokumen root var www.html, lalu david.edu dia akan mengakses ke dokumen root var www.david.edu dan david.org dia akan mengakses ke var www.david.org. Lalu kita klik exit. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mengkonfigurasi etc apache 2 sites available.conf. Nah, di sini kita akan merestart apache 2. Nah, sudo service apache 2 restart. Nah, saya akan lanjutkan saja. Nah, selanjutnya di setiap dokumen root website yang telah dibuat pada langkah 1, saya akan membuat file index.html sesuai template yang telah ditentukan pada soal, pada mockup-nya. Dengan cara di sini, saya akan membuat sudo nano var www.html index.html. Nah, saya akan masuk saja ke sini. Sudo nano var www.html index.html. Sini. Akan masuk sudo nano var www/html index.html index.html. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat saya sudah membuat mockup-nya sesuai dengan apa yang ada di page soalnya, itu di mana sama datang di website david.com. Nah, di sini akan diakses oleh david.com. Nah, di sini web server ini mengelola 2 virtual domain yaitu david.edu dan david.org. Lalu web server ini juga terdapat homepage dari beberapa user, lalu personal homepage Alfon dan personal homepage Budi. Nah, kita exit saja. Selanjutnya kita akan setting untuk kita akan copy file index.html ini ke dalam david.edu dan juga david.org sesuai dengan template. Nah, setelah itu, setelah kita copy, kita dapat mengedit daripada setiap filenya. Contohnya, kita akan masuk ke dalam sudo nano var www.html. Nah, karena ini index.html diakses oleh david.com, maka dia akan diakses oleh david.com. Nah, saya akan masuk ke var www.david.edu/index.html var www.david.edu terlebih dahulu.
Lalu saya akan lihat, no, david.edu/index.html. Kita lihat di sini pada bagian david.edu. Nah, sini sudah saya setting untuk selamat datang di david.edu. Web server ini mengelola dua virtual domain, yaitu david.edu dan david.org. Di sini juga saya ganti david.edu. Lalu di sini juga ada personal web page. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke david.org. Pada filenya, karena filenya index.php sama. Nah, di sini saya ganti namanya menjadi selamat datang di website david.org, seperti itu. Sama seperti sebelumnya. Baik, selanjutnya setelah saya membuat filenya, saya akan copy var www.html index.html ke public. Nah, artinya apa? Artinya di sini saya akan membuat agar personal homepage Budi tadi agar dapat terlihat seperti mockup tadi. Dan untuk penerapannya akan seperti ini. Saya akan mencoba setiap halaman di virtual machine DNS server. Karena apabila saya coba di virtual machine web server, tidak akan bisa mencoba. Karena harus mengubah DNS dari virtual machine web server terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya akan masuk saja ke dalam DNS server. Kita lihat di sini apakah berhasil. Nah, kita tunggu sebentar, memang sedikit lama. Nah, kita masuk saja ke Google Chrome. Nah, di sini saya akan mengakses www.david.com. david.com. Nah, di sini direktori saya selalu terhubung dengan website lain nih sebenarnya. Sehingga di sini sedang terhubung dengan website lain sehingga ada sedikit bug atau error dari Linux. Sehingga di sini saya langsung saja untuk david.edu. david.edu. Sini. Nah, di sini saya sudah terhubung ke web servernya. Lalu di sini tadi untuk david.edu sebenarnya sudah saya ganti namanya. Selamat datang di website david.edu, tetapi di Linux di sini membacanya david.com. Menurut saya itu ada salah satu bug yang terdapat pada Linux. Lalu terdapat david.org. Nah, di sini juga sama terdapat david.org. Tetapi tulisannya sudah saya ganti david.org, tetapi dia tidak dapat mengeksekusi david.org menjadi david.org. Lalu di sini ada personal webpage, di mana untuk personal homepage Alphon di sini dia akan menampilkan touch file 1, file 2, file 3. Nah, lalu selanjutnya ada personal homepage Budi, di mana dia akan menampilkan seperti ini. Nah, di sini sebenarnya sebelumnya juga saya sudah ubah ke selamat datang di website personal homepage, tapi dia tidak mau berubah. Nah, baik. Lalu saya bisa mengecek david.edu. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan personal homepage dan personal web page-nya secara sederhana. Nah, baik, selanjutnya saya akan masuk ke dalam konfigurasi selanjutnya. Jadi langkah selanjutnya saya akan mencoba di PC client atau di PC DNS server saya di Windows ini adalah PC client dan PC web server. Di sini saya akan mencoba di Windows 10 untuk mencoba kita harus mengatur DNS jaringan kita dengan IP server DNS agar dapat mengakses DNS yang telah kita buat dengan david.com, david.edu, david.org. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita akan men-setting sedikit dari network saya di sini dengan cara saya akan change adapter option di sini. Nah, di sini akan saya change adapter option. Nah, di sini seharusnya kita matikan semua. Nah, untuk yang terhubung dengan VirtualBox karena tadi bridge atau Realtek RTL 188 wireless LAN ini, nah, maka kita akan klik properti, kita lihat
IPv4 address-nya. Kita lihat di sini. Nah, kita harus ubah ke use the following DNS server address, di mana dia akan mendirect preferred DNS-nya ke 192.668.3.105, yaitu pada IP dari konfigurasi virtual machine DNS server saya. Lalu untuk alternatif DNS server ini adalah gateway-nya. Gateway-nya adalah kita samakan 192.168.431. Nah, kita klik saja OK, kita klik saja close. Nah, di sini kita lihat untuk IP config-nya. Nah, IP config-nya tidak berubah. IP config-nya dari PC klien saya 43.104. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan perintah. Kita akan menggunakan perintah ini. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan perintah ipconfig flush hdns. Artinya apa? Nah, di sini kita akan agar DNS yang tersimpan di Windows di refresh, kemudian kita ping cmd david.com, david.edu, david.rg. Jadi kita akan ipconfig flush hdns terlebih dahulu. Di sini kita lihat ipconfig, kita clear dulu cls. Nah, sini kita ipconfig /full/flush hdns seperti berikut ini, flush hdns. Nah, dia window IP konfigurasi successfully flush. Nah, saya ping www.david.com. Kita lihat. Nah, dia sudah dapat pinging ke 192.168.431, lalu ping ke david.edu. Dia sudah juga bisa, lalu ping ke david.org. Nah, dia juga bisa ping dengan IP address yang sama. Lalu selanjutnya hal yang kita lakukan adalah kita akan search pada browser, pada domain david.com, david.edu, david.org yang diping oleh cmd di Windows. Nah, kita akan lihat di sini pada PC klien kita. Lihat david.com. Nah, kita lihat apakah dia bisa. Nah, kita lihat di sini dia sudah bisa berhasil untuk memanggil domain david.com yang berada di luar DNS. Nah, di luar DNS web server kita atau di PC klien. Nah, kita coba ubah di sini ada david.edu, kita lihat. Nah, dia juga sudah dapat beralih ke david.edu. Nah, kenapa di sini bisa selamat datang di website david.edu? Karena saya kira terdapat sedikit bug pada Linux, sehingga di sini dia tidak mau berubah. Jika pada Linux dia tetap david.com, nah di sini pada Windows dia dapat berubah tulisan selamat datang di website david.edu seperti yang saya tulis. Lalu david.org, nah dia juga dapat masuk ke david.org. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke personal homepage Alphone. Nah, untuk personal homepage Alphone dia akan menampilkan file 1, file 2, dan file 3. Nah, kita back, kita lihat personal homepage body. Untuk personal homepage body karena ada sedikit kendala sehingga dia tidak berubah untuk namanya seperti ini, tetapi hampir sama david.edu. Nah, baik, jadi di sini saya sudah bisa mengakses website domain david.com, david.edu, dan juga david.org. Coba kita akses untuk internetnya, apakah dia masuk atau tidak dengan cara Google. Nah, dia masih bisa browsing sebenarnya. Nah, di sini kita lihat dia masih bisa mengakses internet. Artinya apa? Artinya selain dia mengakses domain dari DNS server, dia juga dapat mengakses ke internet. Artinya tadi kita sudah setting untuk forwarder IP public 8.8.8.8 dan 8.8.4.4 tadi. Nah, baik, selanjutnya kita lihat di sini bahwasanya pada percobaan terakhir ini semua halaman dan DNS yang sesuai. Saya menggunakan 2 virtual machine untuk konfigurasi DNS server dan web server. Nah, untuk DNS server, nah kita akan membuktikannya apakah saya akan men-setting etc hostnya atau tidak. Nah, dengan cara seperti ini kita lihat di sini.
Nah, kita lihat untuk sudo nano etc host. Lihat di sini sudo nano etc host. Nah, kita lihat bahwasanya etc hostnya adalah default atau bawaannya, sehingga saya belum ngeset etc hostnya. Kita klik exit. Nah, lalu ini untuk DNS server. Lalu kita akan masuk ke web servernya. Kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini saya sudah masuk ke web server. Nah, di sini saya akan melihat settingan dari sudo nano etc hostnya. Sudo nano etc host. etc hostnya. Nah, kita lihat di sini tidak pakai slash sudo nano etc host. Nah, kita lihat di sini juga dia settingannya adalah defaultnya atau bawaannya. Nah, baik, jadi tadi saya mulai menggunakan settingan konfigurasi DNS server dan juga web servernya, sehingga saya tidak men-set etc hostnya seperti itu. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya mengenai project 1 ujian tengah semester workshop administrasi dan manajemen jaringan, di mana saya men-set DNS konfigurasi DNS server, web server, mail server, lalu Apache web server, dan juga membuat domain tadi. Baik, sekian presentasi dari saya dan penjelasan dari saya mengenai Project 1 ujian tengah semester workshop administrasi dan manajemen jaringan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kesalahan saya dalam menjelaskan. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih, selamat malam.